Selamat siang semuanya. Karena nih kabarnya baik, puji Tuhan. Masih ingat nggak nama ibu siapa? Apple Keren. Oke, kali ini ibu ingin membahas mengenai topik belajar. Nah, untuk itu, ibu mau tahu nih kira-kira teman-teman ini tipe belajarnya bagaimana. Jadi nanti ibu akan sebutkan pernyataan teman-teman yang merasa pernyataannya itu oh ini jadi aku banget, boleh bangkit berdiri. Dan nanti kalau ada teman yang juga yang berdiri, boleh sambil tos, oke? Oke, ya. Pertama, aku suka belajar di malam hari. Oh, banyak ya. Aku lupa teman-teman pertama. Oke. Ya. Oke, duduk lagi. Aku suka belajar sambil mendengarkan musik. Aduh. Banyak juga nih. Boleh duduk kembali ya? Aku suka belajar bersama teman-teman. Tidak ada. Oke, boleh duduk kembali bila aku suka belajar sendiri daripada bersama teman. Sendiri. Kemudian yang terakhir, aku lebih suka mengerjakan tugas saat mepet waktu. Ada? Wow, berarti di sini anak-anak teladan semua ya. Nah, tadi kita kan sudah mengenal tipe-tipe belajar dari teman-teman. Sekarang ibu ingin lebih belajar mandiri dan juga kelompok. Nah, kan kita sudah lihat ya ada teman-teman yang lebih nyaman sendiri dan juga kelompok. Boleh ditampilkan slide-nya? Oke. Next slide. Teman-teman di sini pasti tahu dong apa yang belajar mandiri. Tadi juga teman-teman banyak yang lebih nyaman untuk belajar sendiri kan. Jadi memang ada teman untuk menulisnya. Apa sih yang teman-teman ketahui mengenai belajar mandiri? Boleh mungkin dari Dina? Saya tahu. Saya tahu apa? Boleh sendiri. Bebas aja ya, nggak harus pengertiannya. Mungkin kebiasaan kalian saat belajar mandiri juga boleh dituliskan aja. Oke, next kita boleh. Tadi Justin mengatakan belajar mandiri itu belajarnya sendirian. Oke, selanjutnya di Nakuliha. Boleh. Kalau yang kita adalah belajar belajar tanpa ada orang lain. Semangat belajar dia. Ya, apa-apa. Oke, Kak Luna belajar bersama
9. Oke. Next. Iya. Susah banget kan jadi. Gak apa-apa, jawab aja semua yang kamu pikirkan buat diri. Belajar itu mereka. Wah, belajar di mana? Belajar pagi, bangun lagi. Karena belajar itu terbatas tempat dan waktu. Bila belajar belajar tadi sudah ya belajar psikolog kemudian X apa? Ansel, oke. Kurang kayak belajar kalau belajar dari itu terakhir sini karena ya apa ya terakhir terus ini kalau kita dari teman-teman semua, seperti itu kan sudah tahu dan mungkin sering ya melakukan belajar sendiri. Ada nggak sih yang bisa kasih contoh belajar sendiri itu biasanya dilakukan saat apa? Boleh? Ada yang mau kasih contoh? Saat ada tugas, boleh. Saat tidak kegiatan lain yang mau dilakukan jadi bosan belajar. Oh, kalau bosan belajar sendiri, nah ada lagi? Nah, oke. Jadi belajar sendiri itu benar, belajar di mana kita itu sendiri. Terus kemudian kita juga tanpa ada gangguan. Terus bisa belajar di mana saja. Ada yang bilang di taman, ada yang bilang yang di mall, dan juga bisa belajar dari apa saja. Dan contohnya yang lain, itu bisa belajar sendiri saat ada ujian. Pasti itu kita belajar sendiri kan? Dan kemudian saat kita merasa kurang mengerti materi yang diajarkan guru. Siapa di sini kalau kurang mengerti pelajarannya, cari di Google, cari di YouTube, atau cari di media sosial lainnya? Ada yang kurang? Nah, berarti teman-teman itu sudah melakukan belajar mandiri. Oke, next. Di sini ada manfaat dari belajar mandiri. Bisa tolong bantu Ibu baca? Oke, nih, Bapak. Yang pertama, bebas waktu dari cara belajar yang disukai. Kedua, fokus ke topik yang disukai atau lebih paham. Ketiga, bisa nilai sendiri perkembangan atau progres belajar. Yang berikut melatih tanggung rasa jawab. Oh, rasa menjawab itu kebalik ya. Rasa tanggung jawab, berpikir kritis dan percaya diri.
Jadi manfaat dari belajar mandiri itu ada banyak sekali. Yang pertama, kita bisa mengatur waktu dan cara belajar yang disuka. Tadi ditanya suka belajar di kamar mandi. Kemudian ada juga yang suka belajar di kamar. Waktu dan tempatnya tidak terbatas. Jadi kita bisa belajar kapan dan di mana saja. Jika kita belajar mandiri. Kemudian yang kedua, kita bisa lebih fokus ke topik yang disukai atau yang berbahas seperti tadi disampaikan. Di saat kita kurang paham penjelasan dari buku, kita cari lain di YouTube, di Google. Nah, itu kita adanya lebih mengutamakan fokus kita yang tidak kita pahami atau kita sukai. Dan yang ketiga, bisa menilai sendiri perkembangan atau progres belajar. Nah, kalau kita belajar sendiri, tentunya kita lebih memahami diri kita sendiri. Kita bisa melihat, kemarin aku kurang mengerti di bagian ini. Setelah belajar, ternyata saya sudah lebih mengerti dan paham. Tandanya ada progres dari belajar yang kita lakukan. Dan yang terakhir, melatih rasa tanggung jawab, berpikir kritis, dan juga percaya diri. Dengan kita belajar sendiri atau belajar mandiri, tandanya kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pembelajaran dan terhadap diri kita. Dan kita juga bisa berpikir kritis karena semakin kita belajar, kita akan semakin mengerti dan mengetahui hal-hal lebih dalam lagi atau kritis, dan tentunya bisa menambah rasa percaya diri kita terhadap materi yang kita pelajari. Kira-kira selain dari manfaat yang ada di depan ini, ada lagi nggak sih manfaat dari belajar mandiri yang teman-teman rasakan? Saya pakai gampang memahaminya ibu. Jadi lebih mudah memahami materi. Ada lagi? Atau lagi dari buat teman-teman saat belajar mandiri? Sudah? Jadi kayak kalau misalnya belajar bareng kan kayak ada sistem pembuatan. Kalau misalnya belajar mandiri kita bisa lebih fokus aja gitu kayak nggak ada distraksi. Oke, terima kasih dan Dina atas jadi benar kita bisa lebih fokus, juga lebih mudah mengerti karena hanya kita sendiri, tidak ada gangguan atau distraksi dari yang lain. Boleh next slide. Selanjutnya, selain dari manfaat yang tadi kita sudah ketahui, ternyata belajar mandiri juga ada tantangannya. Yang pertama, bisa membuat kita merasa bosan. Yang kedua, mudah terdistraksi. Kira-kira ada yang tahu nggak terdistraksi itu apa? Terganggu, ya. Teralihkan. Benar. Oke. Jadi contohnya mungkin kalau terdistraksi itu, siapa di sini yang pernah bilang aku mau belajar, tapi pas saat belajar malah kasihkan scroll TikTok, buka YouTube, akhirnya belajarnya ditunda-tunda. Siapa kira-kira? Oh, hampir semua ya, sepertinya melakukan itu. Tandanya teman-teman sudah terdistraksi. Dan mungkin rasa distraksi ini diakibatkan dari rasa bosan. Kemudian, tantangan ketiga itu sulit mengatur waktu dan prioritas. Nah, siapa di sini kalau belajar udah bilang, aku mau belajar jam 5 sore kak. Terus jam 5 sore, nah dia masih asik. Lihat TikTok, masih asik nonton video, nonton film. Nah, itu tandanya teman-teman sulit mengatur waktu dan menentukan prioritas. Harusnya teman-teman bisa saat sudah menentukan waktu atau jadwal untuk belajar, bisa menempatinya dan melihat prioritas mana yang lebih penting. Misalnya belajar dan nonton film. Kira-kira prioritas yang lebih penting yang mana? Untuk itu perlu desain tugas masih jauh, nonton film oke, benar. Kalau misalnya masih jauh, kan kita boleh santai dulu dan menonton film. Tapi kalau misalnya tugasnya dikumpul besok, ya kalau tidak tugas itu juga. Jadi kita harus mengetahui prioritas dari yang kita lakukan. Dan yang terakhir, tantangan terakhir itu kita tidak tahu harus mulai dari mana.
Ada yang pernah merasakan mungkin seperti ini? Saya Bilang. tentunya guru mengasih tugas, tapi saya bingung, saya harus mengerjakan doanya mana yang dulu. Oh, oke. Jadi bila bingung mulai dari mana untuk mengerjakan apa dulu yang dilakukan seperti itu. Terima kasih Gila jawabannya. Untuk itu kita next slide untuk mengetahui tips belajar mandiri. Boleh bantu baca satu-satu dari sini. Oke, selanjutnya Enzo. Bukan program dari proses belajar. Yang ketiga, Bukan evaluasi diri. Menciptakan suasana belajar yang pilih metode yang pas dan cocok. jadi Buat jadwal. nah, kira-kira dari tips ini ada nggak sih yang udah teman-teman lakukan? Ada yang sudah pernah melakukan salah satu atau beberapa tips ini? Ada ibu sampai suasana belajar. Kalian gimana biasanya guys? Dengan apa tuh namanya snack ada banyak yang sama kopi terus apa namanya makanannya juga harus diminum. Kayak biasanya rasanya kalau banyak snack dan makanannya ini. Kayak tadi Dina atau Taman boleh? Kalau saya lebih dari aktivitas sama buat jadwal. Biasanya gimana sih Biasanya saya kalau belajar itu kalau nggak buka dari Google, saya buka dari YouTube. Terus kadang saya dapat nih apa aja yang saya dapat dari Google. Kemudian kalau buat jadwal itu saya biasanya kayak belajar ini sampai jam segini, dia nanti habis itu istirahat dulu, baru lanjut ke pelajaran selanjutnya. sudah mengetahui yang sudah dari contoh dan juga sudah mengikuti jadwal yang dibuat. Ada lagi yang mau sharing pengalaman dari yang lain boleh. Kalau saya yang paling penting menurut saya tentukan tujuan Bu. Kayak misalnya kalau misalnya saya nggak ada tujuan belajar untuk apa, ya nggak bisa kan Bu. Misalnya kayak ada tugas. Nah kalau nggak ada tugas kan saya nggak bisa belajar gitu. Misalnya atau enggak materi yang saya kurang paham di sekolah, ya tujuan saya hanya untuk membahas materi itu supaya materi ini bisa saya pahami gitu. Gitu sih. Jadi kalau dari yang lain sudah dilakukan menentukan tujuan ini. Kalau ada tujuan, ini langsung semangat untuk berjalan itu. Ada lagi kita boleh. Yang di situ saya juga mencoba sangat belajar yang nyaman. Itu saya biasa bersemangat. Terus yang kedua buat jadwal, saya seharian itu saya memikirkan mau buat apa. Saya punya spesifik untuk yang paling untuk saya sudah mulai hari ini saya mau belajar. Nanti bila mirip seperti Jensi ya, sudah bertemu paling nyaman, tapi berbeda. Jensi tadi harus ruangan ini dan makanan, sedangkan bila harus memilih makanan bersih. Dan juga berarti bila sudah punya jadwal, dengan membuat jadwal hari ini yang katakan juga empat. Ada lagi tadi Enzo, boleh? Waktu dulu yang nomor 2 sekarang kalian menjadi tugas misalnya kalau belajar misalnya sampai 2 hari itu kita ada tugas dari guru dengan saya buatkan dengan yang sampaikan itu aku harus bisa materi 5 dari itu biasanya awalnya harus tadi. Jadi kalau Enzo yang sudah dilakukan tentang dari ya. Terima kasih teman-teman yang tadi sudah sharing pengalaman dari tips-tips yang sudah dilakukan. Kira-kira dari tips-tips ini menurut teman-teman efektif nggak sih membantu teman-teman belajar? Berarti mungkin
boleh teman-teman gabungkan tips-tips belajar mandiri ini yang menurut teman-teman sesuai dengan agar belajarnya lebih efektif lagi dan lebih baik lagi. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke belajar kelompok. Sama seperti tadi, Ibu mau satu-satu maju untuk menyebutkan apa yang terpikirkan kalau mendengar kata belajar kelompok. Sebuah jenis. Oke, oke boleh. Tolong tulis belajar kelompok. Oke, kalau menurut dia belajar kelompok adalah belajar bersama. Kalau menurut dia belajar kelompok itu belajar dengan teman-teman. Belajar kelompok itu saat mengajak teman belajar bersama. Kalau coba pikirin lagi, nggak harus pembuktian dari belajar kelompok. Biasanya apa yang dilakukan saat belajar kelompok atau tempatnya mungkin boleh sampaikan saja. Kayak setelah ini berarti apa ya boleh. Kalau menurut Pina, kelompok itu belajar tapi sambil ngomongin ngomongin hal nggak penting. Oke, selanjutnya kita akan kalau menurut Maya belajar kelompok itu belajar yang banyak gangguannya. And some sitting sendiri dulu. Apa aja yang di pikiran satu juga nggak apa-apa. Benar, kan belajar kelompok. Kalau dengan sini belajar kelompok itu belajar kerjasama dengan teman. Terakhir Anissa.
Nggak apa-apa. Kalau menurut Ansel, belajar kelompok itu belajar dengan berdiskusi plus berbagi ilmu dengan manusia. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Semua yang teman-teman tuliskan di depan itu sudah benar, di mana belajar kelompok itu dilakukan bersama, itu juga dengan cara mengajak teman, belajar sambil ngobrol, terus juga banyak gangguannya, dan bahkan berbagi ilmu dan berdiskusi. Tentu teman-teman di sini sudah pernah melakukan belajar kelompok kan? Saat belajar kelompok, apa yang dirasakan oleh teman-teman? Banyak gangguan, bisa sebutin contoh gangguan tidak fokus. Jadi karena terlalu banyak bicara, bukan tidak fokus. Ada lagi banyak ketawanya. Berarti satu bercanda mengerjakannya. Ada lagi lama. Ini pasti orang karena ya itu banyak ngobrol, banyak bercanda, jadi lebih lama gitu dari peserta. Terima kasih. Ada lagi. Jadi mungkin ya banyak teman-teman di sini yang kurang menyukai belajar kelompok karena mengganggu, membuat tidak fokus dan membuat pekerjaan menjadi lama. Karena belajar kelompok dilakukan bersama-sama, belajar kelompok dilakukan tidak hanya mengorbankan satu orang saja yang mengorbankan waktunya, tetapi banyak orang untuk melibatkan perasaan-perasaan dari berbagai macam orang. Selanjutnya, kita akan melihat di sini manfaat dari belajar kelompok. Jadi meskipun tadi teman-teman bilang banyak bikin tidak fokus, bikin lama, tetap ada manfaat dari kelompok. Boleh dibacakan dari yang lain, Pak? Manfaat belajar kelompok yang pertama melatih kerjasama, komunikasi dan kekompakan. Selanjutnya berarti di sini. Yang kedua tukar pikiran dan dapat wawasan baru. Jadi lebih semangat. Boleh dari kira-kira teman-teman ada yang pernah merasakan belajar kelompok di kami tidak? Kira-kira yang mana yang dirasakan? Jadi lebih semangat karena teman. Jadi semangat, jadi ada lagi juga berpikiran dan pemikiran dan mendapatkan wawasan baru. Ada lagi apa yang dirasakan Pak dari belajar kelompok? Berarti kerjasama dengan kelompok. Sudah. Berarti teman-teman semua, meskipun tadi teman-teman banyak yang nggak suka belajar kelompok dan melihat belajar kelompok itu malah menunda-nunda waktu, banyak tidak fokus, karena teman-teman juga melakukan ada manfaat dari belajar kelompok. Sehingga teman-teman jangan takut untuk mendapatkan tugas kelompok atau saat belajar kelompok, karena meskipun banyak tantangan ya, tetapi juga banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Selain ini kira-kira ada lagi nggak manfaat dari belajar kelompok yang teman-teman rasakan? Selain dari yang di depan. Ada? Tidak cepat bosan. Tidak cepat bosan. Kalau Lila merasa kalau teman-teman tidak cepat bosan. Oke, terima kasih. Lila ada lagi? Gampang aja sih kalau misalnya ada yang yang susah. Kalau belajar sendiri kan sudah sendiri kalau ada itu kayak analisis dulu, kayak analisis bebannya. Berarti kalau dari BSD bisa mendapatkan ide-ide baru dan bisa membantu tugas yang sulit gitu. Ada lagi yang cukup? Cukup. Next slide.
Jadi kita sudah melihat manfaat dan sekarang kita lihat juga tantangan belajar kelompok. Apakah seperti yang teman-teman sampaikan tadi? Yang pertama, bisa membuat tidak fokus. Siapa di sini yang saat belajar kelompok sering tidak fokus? Boleh sharing satu-satu dari sini? Biasanya kenapa tidak fokus? Jadi mungkin materinya itu minggu. Kemudian Enzo? Pasti itu membuat kita tidak fokus untuk mendapatkan. Jadi tidak fokus karena banyak yang ngobrol. Kalau saya pegang itu sampai siapa mengatakan saya mengatakan ya itu kalau yang serius saya juga serius sama saya. Jadi tidak fokus itu tergantung semuanya. Itu sudah bisa. Beda lain. Oke. Kalau Bina, kira-kira kenapa menjaga fokus kalau belajar kelompok? Karena pasti akan ada selalu gosip baru, info Saya, itu dulu kan dibahas baru belajar. jadi yang bikin tidak fokus karena ada gosip dulu, baru mengerjakan tugas. Oke. Yes, Lin? Itu kebanyakan bercanda itu kalau misalnya belajar kelompok jadi kayak orang memutuskan mengatakan Kalau Justin terlalu banyak sudah terakhir, Maya. terlalu banyak distraksi Bu. Kalau biasanya kalau kelompok saya tuh Bu orang jalan akhirnya diketawain jadi itu kayak buat waktunya buang-buang waktu lah gitu Bu. Jadi yang lama kerjaannya gampang terdistraksi sama jalan. Oke. Kemudian yang kedua ada sulit menyamakan waktu dan tempat untuk belajar. Itu nggak yang pernah ngalamin hal ini? Soalnya kita mengerjakan kelompok nih dapat tugas. Yang satu bilang aku bisa di hari Senin, yang satunya lagi bilang, aduh hari Senin ada ini lagi ada ekskul aku nggak suka. Ada yang pernah ngalamin? Pernah. Gimana kira-kira perasaannya saat mengalami hal itu? Kesal. Kenapa itu kesalnya? Santai. Oke, karena kita tunggu lama, tapi orang lainnya malah santai aja. Ada lagi kan Kadang dia belum jadi dari situ berarti kamu pernah dipanggil dalam belajar kelompok. Ada lagi? Sudah? Oke, kalau gitu kita next ke yang ketiga. Tidak semua anggota aktif. Nah, kira-kira ini benar atau enggak? Benar. Biasanya teman-teman di sini yang aktif atau malah yang nggak aktif? Saya pun yang aktif Bu. Saya pernah tahu. Aku dua-duanya. Iya, kenapa bisa dua-duanya dia? Tergantung sama teman belajar kita. Kalau dia rajin, aku rajin. Kalau dia malas, aku malas. Oke. Jadi tergantung temannya. Kalau rajin ikut rajin, kalau malas ikut malas. Ada lagi? Sudah? Oke, yang terakhir, bisa menyebabkan konflik antar anggota. Teman-teman setuju nggak kalau belajar kelompok bisa menyebabkan konflik? Bisa. Ada yang mengalami mungkin pendapat tidak sama. Terus ada lagi mungkin hal lain selain menyebabkan perbedaan pendapat yang menyebabkan konflik. Kadang apa tuh kayak banyak alasan, segala macam kayak gitu. Banyak bikin kesel. Tapi siapa? Jadi juga benar-benar pertama, ngomong doang. Berarti konflik semuanya ya. Dan susah menyamakan itu anggota yang aktif. Akhirnya bikin konflik. Kalau juga termasuk yang pertama Buat tidak fokus ini kan sama anggota kelompok yang lain kita gosipin. Oh berarti kalau nggak gosipin apa
Oke, terima kasih Justin atas sharingnya. Ada lagi yang mau sharing pengalamannya? Ibu kalau persepsinya sama teman kelompoknya beda. Misalnya saya dengerin dari gurunya tuh kan gini, teman saya dengerinnya tuh beda. Jadi kita berantem deh. Gak tahu yang mana yang betul. Oke, berarti kalau emangnya karena beda persepsi atau apa yang dijelaskan guru berbeda dan antara teman A dan B. Iya Bu. Kira-kira emangnya bisa selesai masalah itu kalau kejadian? Bisa. Akhirnya kita suruh kelompok saja coba. Iya. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman. Next. Next. Di sini, Ibu ada memberikan tips belajar kelompok agar teman-teman tidak merasakan lagi tuh hal-hal seperti gangguan yang dialami. Yang pertama boleh dibaca tips belajar kelompok. Yang pertama buat agenda belajar. Boleh juga tetapkan waktu belajar dan lain tugas. Boleh juga boleh sedih, saling bantu jika ada yang membutuhkan. Apa ya? Hargai waktu dan kesibukan anggota lain. Tapi dengan sisi apresiasi dari tips belajar ini ada yang udah pernah diterapkan teman-teman? Atau mungkin ikut pernah semua? Biasanya menentukan waktu belajar dan deadline yang dibuat itu udah. Jadi kalau misalnya deadline misalnya Rabu, berarti pokoknya hari Selasa tuh harus udah selesai. Oke, kalau dari Justin sudah melakukan tips yang menetapkan waktu belajar dan deadline. Wina, Saya bagi tugas sesuai kemampuan. Jadi kalau dalam kelompok saya biasanya berbagi tugas nih, kamu misalnya apa, terus kalau kita nggak apa namanya banyak main di bagi tugasnya itu sama dari waktu dan kesibukan anggota. jadi sudah dibuat tips yang dilakukan. Ada lagi yang mungkin pernah melakukan tips ini? Sudah hanya Wina dan Justin? Mungkin bagi teman-teman yang belum melakukan, bisa coba melakukan salah satu atau mungkin digabungkan beberapa tips ini seperti yang Wina katakan agar mengurangi konflik dan juga gangguan yang disebabkan saat belajar kelompok. Oke, next slide. Di sini Ibu sudah membuat perbandingan antara belajar mandiri dan juga belajar kelompok. Kira-kira teman-teman merasa lebih nyaman belajar mandiri atau melihat mandiri? Boleh sharing 3 orang? Kenapa lebih merasa cocok belajar mandiri? Dan fokus dan kita bisa tahu deadline kita kan kalau kita sendiri kan kita lebih terarah. Kalau kita belajar kelompok apa yang kita tulis nggak nyambung sama orang berikutnya. Aku punya pengalaman kayak gitu. Oke, berarti berdasarkan pengalaman pribadi lebih nyaman kalau belajar sendiri ya bisa lebih fokus. Bina, baik. Kalau saya fleksibel gitu, jadi kalau belajar mandiri, saya bebas mau kerjanya apa, mau gimana, mau gaya apa belajarnya, mau bagaimana itu saya bisa. Jadi pembagiannya lebih nyaman belajar sendiri. Ada lagi satu orang mungkin yang lebih nyaman belajar kelompok ada nggak? Oh, bila Saya lebih yang belajar kelompok karena ada hal yang saya kan tanyakan. Jadi kalau belajar mandiri kalau saya tidak tahu kan simpel dan nanti baru lain. bila merasa lebih nyaman belajar kelompok, karena bisa bertanya saat tidak mengerti, tidak paham materi. Tadi Justin boleh ya lebih nyaman belajar mandiri atau kelompok? Mandiri, soalnya konflik juga dengan orang lain, orang merasa simpel, jadi bisa
lebih fokus gitu. Kayak gitu ya sih, karena melihat banyak hal-hal negatif dari belajar kelompok menurut Devin, sehingga untuk mengurangi atau tidak merasakan hal itu lebih belajar sendiri saja. Ya. Terima kasih teman-teman atas sharing dan juga pendapat yang disampaikan. Selanjutnya, Ibu ingin kita memantapkan membacakan hal ini bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar dari dulu seperti kamu tidak sendiri atau bersama teman-teman. Yang penting kamu tetap naik sampai atas. Benar sekali teman-teman. Jadi belajar itu tidak masalah. Ada yang merasa nyaman belajar sendiri, bersama teman. Yang paling penting tujuannya itu untuk tetap mencapai akhir, sampai tujuan. Mau belajar sendiri ataupun kelompok, kalau tujuannya sama-sama untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan nilai bagus, tidak ada masalah. Jadi jangan teman-teman merasa, aku lebih suka belajar mandiri nih, aku nggak akan mau belajar kelompok, bukan karena hal itu, tapi memang ada saat-saat tertentu kita harus belajar sendiri atau belajar kelompok. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan materi pada siang hari ini. Apakah ada teman-teman yang pernah untuk memberikan kesimpulan atau insight yang didapatkan dari materi yang disampaikan hari ini? Oke, Des. Jadi yang saya dapatkan, kalau saya kan pribadi lebih suka belajar mandiri, tapi seperti yang bilang tadi, ya, ternyata belajar kelompok itu ada juga manfaatnya kayak meningkatkan semangat belajar kita yang kalau menurut kehidupan sendiri. Oke, jadi lebih mengerti ya, belajar itu nggak hanya bisa sendiri, belajar kelompok selain ada hal negatif ada positifnya juga yang bisa didapat. Ada lagi yang mungkin mau ambil kesimpulan atau memberikan pendapat dari materi hari ini? Ada? Kalau nggak ada itu kita lakukan ya. Enzo, belum? sendiri akan membuat bersama bisa memberikan kesalahan. Kalau kita sering terus-terusan belajar sendiri, itu akan membuat kita berusaha dengan kita juga kelompok kita bisa saling pendapat. Berarti kamu tidak seperti diri ya, selalu mendapatkan insight baru. Belajar kamu ternyata ada manfaatnya selain dari pemikiran-pemikiran negatif satu orang ini. Oke, kira-kira itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.